bahwa pada suatu waktu menurut Uda Wangsit Siliwangi bahwa negara Indonesia akan makmur kalau nanti orang Sunda yang memimpin. Kita ini Jawa Barat ini pusat energi. Listrik KB diurang. Menang orang punya listrik. Untuk mendorong orang Sunda untuk jadi pemimpin di daerahnya juga di tingkat nasional. Jadi di zaman kepemimpinan politik di Jawa Barat Jakarta Siliwangi, saya kira sampah kodam. Tidak ada orang Jakarta anu mari cucuna kaulah. Gerakan pilihan Sunda itu bukan sesuatu yang haram, karena memperjuangkan SARA mulia yang tidak boleh dan berjarak terhadap kemanusiaan adalah menindas SARA. Gerakan Pilih Sunda, Andri P. Kartaprawira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Andri? Sehat. Restu hatur nuhun. Dongkap deui ya. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai janji di podcast sebelumnya dengan Pak Andri Perkasa Kartaprawira, ini ingin melanjutkan mengenai bukan permasalahan, sebuah organisasi yang sudah diprakarsai oleh Pak Andri, yaitu Gerakan Pilihan Sunda GERPIS. Nah, jadi pada tempo hari kita ingin membahas sejauh apa sih kenapa organisasi ini berdirikan, apakah sama dengan GERPIS Pilihan Sunda yang pada waktu lampau sekitar 1950-an yang berhasil menempatkan delegasinya di Parlemen Senayan. Nah, jadi kita langsung saja. Pak Andri, sampurasun Pak. Rampes restu. Sehat Pak? Aduh, alhamdulillah. Maaf nih ganggu lagi Pak. Iya. Nuhun pisan ya. Iya. Nah, jadi ini penasaran kalau saya baca-baca mengenai GERPIS yang dulu dan sekarang, sehingga ingin kita gali lebih dalam nih dengan Pak Andri. Nah, jadi kita langsung saja. Pak Andri, ini saya ingin menjawab rasa penasaran saya Pak tentang GERPIS Pak. Jadi GERPIS yang lama dan yang sekarang. Tapi kita ingin dengarkan dulu nih, Gerakan Pilihan Sunda ini organisasi seperti apa Pak? Gerakan Pilihan Sunda itu pada masa lalu adalah merupakan partai politik orang Sunda. Ya. Yang didirikan terutama oleh Raden Ema Bratakusuma, Sutisna Senjaya, dan banyak elit Sunda yang lainnya. Ya. Gitu. Nah, dan waktu itu kan pemilu 55 pemilu paling demokratis diikuti oleh 100 partai politik. Nah, Gerakan Pilihan Sunda itu memilih untuk menjadi kepala daripada menjadi ekor. Ya. Jadi lebih ikut pertarungan politik, kompetisi politik daripada orang Sunda itu ikut menjadi dog-dog pangrewong kekuatan politik besar. Misalnya waktu itu saya dengar cerita dari Kang Cece Hidayat Padminata sebagai dia selalu mengatakan bahwa saya adalah gerakan pilihan Sunda terakhir. Dia mengatakan waktu itu PNI Pak Sanusi mengajak Pak Ema, Pak Sutsen, udahlah ikutlah kita dengan ikut PNI, mari kita memperjuangkan Sunda. Mas Sumi juga mengatakan begitu. Ikutlah dengan Mas Sumi. Dengan ikut dengan Mas Sumi, maka mari kita memperjuangkan Sunda. Tetapi Pak Ema lebih memilih menjadi hulu, walaupun kecil, menjadi kepala, menjadi mandiri. Dan akhirnya sekitar tahun 94 menjelang pemilu, hanya sekitar 6 bulan, didirikanlah Gerakan Pilihan Sunda. Dan kebetulan ada beberapa elit politik, elit ekonomi yang membantu Gerakan Sunda ini. Kang Cece selalu berbicara, saya itu dibantu sebuah mobil untuk keliling, untuk mengkonsolidasikan orang Sunda. Orang Sunda pada GERPIS yang berlambang Maung Lodaya ini. Dan akhirnya GERPIS berhasil menempatkan calonnya menjadi anggota konstituante. Berbeda dengan Paguyuban Pasundan yang mendirikan PARKI atau Partai Kebangsaan Indonesia. Jadi GERPIS berhasil
menempatkan Sutisna Senjaya sebagai anggota konstituan pada waktu itu. Mungkin pada waktu itu juga salah satu partai etnis pertama, boleh dibilang begitu Kelihatannya partai etnis pertama ya. sebenarnya. Kalau saya lihat dari 100 partai itu ya, Hmm. karena ada juga yang perorangan dan lain-lain. Partai yang dari asal Sunda atau Jawa Barat itu ada Permai, Partai Marhain Indonesia, itu juga dapat 2 kursi. Ya. Yang satu lagi Gerpis. Tapi kalau Permai itu kan partai yang merupakan aliran kebatinan. Kalau sekarang itu Sunda Wiwitan ya. Ya, Gerpis ini lebih etnonasionalisme gitu, etnonasionalis ya. Nah, seiring berjalannya waktu, partai tersebut juga mulai menghilang dan tidak terlacak lagi, bukan tidak terlacak, tidak ada berita informasinya, Pak. Nah, sekarang Pak Andri, ini kan dideklarasikan Gerakan Pilihan Sunda ini 2017. Iya. Nah, itu apakah ini bangkit kembali atau seperti yang tadi kita bahas di belakang, reinkarnasi? Mungkin bisa diterangkan, Pak, Gerpis yang sekarang ini, Pak. Iya, saya sebagai aktivis pro demokrasi mencoba akhirnya masuk ke dalam gerakan Sunda ketika saya didorong oleh Aum Otong Wiranarkusuma dan Pak Jaja Subagja Hussein sebagai Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Sunda. Sehabis saya dari KPU Kota Bandung, itu mulai memikirkan gerakan politik apa yang bisa mendorong nilai tawar optimal orang Sunda terhadap pemerintahan pusat. Nah, waktu itu setelah saya dari Badan Musyawarah Masyarakat Sunda, ada pemilu, saya ngobrol dengan beberapa murid-murid Pak Emak, Pak Sumarna, Pak Kang Cece dan lain-lain, Pak Parma Suparna ya, Pak Parma, ngobrol banyak. Akhirnya terinspirasi untuk meredeklarasi Gerakan Pilihan Sunda. Ya bahasanya lebih kerennya reinkarnasi. Gerakan Pilihan Sunda sebagai gerakan politiknya orang Sunda. Maka waktu itu karena saya menyadari bahwa Gerakan Pilihan Sunda ini organisasi yang didirikan oleh Raden Ema Bratakusuma, maka saya ngobrol dengan Kang Vega Bratakusuma, cucunya Pak Ukar. Jadi Ukar Bratakusuma, Menteri PU, tapi cucu tidak langsung yang Pak Ema kan. Dan Hadi Wirahadi Kusuma. Ada Kang Agung Ilham sebagai wartawan yang menyaksikan proses ngobrolnya tiga menak ini untuk membangun sebuah organisasi, yaitu Kanta Prawira, Bratakusuma, dan Wirahadi Kusuma. Nah, akhirnya saya menetapkan tanggal 27 Desember 2017 sebagai saat yang tepat untuk mendeklarasikan Gerakan Pilihan Sunda. Kenapa pilihannya tanggal 27 Desember? 27 Desember itu adalah pengakuan diterimanya atau diakuinya Indonesia sebagai negara secara de jure di dalam konferensi meja bundar. Yaitu jadi Indonesia itu kan proklamasi 17 Agustus, tapi diakui sebagai negara itu 27 Desember. Dan waktu itu ada 16 negara dalam Republik Indonesia Serikat yang sama-sama diakui sebagai negara dalam Republik Indonesia Serikat. Dan negara Pasundan itu adalah salah satu negara yang mendukung persatuan Indonesia dalam Republik Indonesia Serikat.
Jadi walaupun banyaklah cerita tentang RIS ini sebagai bagian daripada rencana Belanda dan lain-lain, tetapi sejarah menyatakan bahwa disitulah sebenarnya mulai Indonesia diakui sebagai satu kesatuan negara, walaupun yang Papua punya perjanjian tersendiri. Nah, waktu itu NKRI itu hanya meliputi Jogja, Jakarta, Tapanuli, itu hanya beberapa daerah, kalau 4 daerah kalau nggak salah, NKRI itu. Jadi ada negara Jawa Timur, ada negara lain, ada negara Sumatera Timur, negara Sunda Kecil. Ya, Sunda Kecil itu yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya. Sekarang ini. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa saya mendeklarasikan gerakan pilihan Sunda, dan alhamdulillah tiba-tiba entah dari mana berdatanganlah orang-orang tanpa diundang, secara difasilitasi, tanpa mobilisasi, sekitar 500 orang hadir di acara deklarasi gerakan pilihan Sunda. Tidak hanya orang Bandung, tetapi orang dari Banten, orang dari Bogor, orang dari Jakarta, orang dari Cirebon, Sukabumi, macam-macam. Ini menunjukkan ada sebuah frekuensi bahwa gerakan politik yang bernuansa spiritual ini lahir gitu. Terus tuh kenapa gerakan pilihan Sunda tidak hanya merupakan gerakan politik rasional, tetapi merupakan gerakan politik metafisik. Karena waktu saya mau mendeklarasikan gerakan pilihan Sunda itu sendiri, sampai tanggal 25 Desember, saya tidak tahu apa ya bunyi deklarasinya seperti apa. Nah, malam-malam sekitar jam 10, jam 11 malam di hotel Fort Point di Dago, saya bersama Dino Cresbon ngobrol dan lain-lain. Akhirnya ketemu bunyi deklarasi. Nah, nanti bunyi deklarasinya ada di videonya. Tetapi ada yang satu menarik dari bunyi deklarasi ini adalah bahwa ini deklarasi dari putra-putri Pajajaran Anyar. Nah, Pajajaran Anyar itu apa ya kita menginterpretasikan? Kalau saya menginterpretasikan, Pajajaran Anyar adalah Negara Persatuan Republik Indonesia. Iya, di sini makanya kita ada bahasa yang unik di dalam. Berkat rahmat yang Maha Esa serta atas dasar cita-cita leluhur Sunda Bihari, leluhur Sunda, utamanya yang tertuang dalam Wangsit Prabu Siliwangi, bahwa hari ini sudah saatnya. Nah, hari ini sudah saatnya. Uga ngawaruga gumelarnya putra putri Pajajaran di buana gesan ngadekeun kejayaan Nusantara. Dan itu sangat cukup mistis karena waktu ini dibacakan oleh Robiana Dani sebagai Ketua Forum RW Kota Bandung, itu berada di tengah-tengah di Garuda. Monumen itu kan ada Garuda besar, Garuda Pancasila, itu tengah-tengah. Garuda, jadi memang cukup sakral saat itu. Ini deklarasinya mirip dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi di sini ada yang menarik juga, bahwa Gerpis ini ingin tokoh-tokohnya, ingin jejaringnya ini menjadi garda terdepan dalam menjaga pilar-pilar persatuan dan ukhuwah NKRI. Nah, menariknya kenapa tiba-tiba ada diksi ukhuwah? Ukhuwah itu kan Islam. Di sebelah sananya ada kalimat Uga ngawaruga Wangsit Siliwangi dan lain-lain. Memang ini konsep yang didiskusikan dengan Kang Husin Al-Banjari. Dr. Husin Al-Banjari adalah
tokoh PKS yang selama 4 tahun setengah menyusun disertasi ini, Budak Angon. Budak Angon, diskursus kepemimpinan Sunda menuju kekuasaan. Jadi kita mempunyai sebuah bawah sadar, sebuah kebatinan mesianik bahwa Indonesia akan menjadi berdaulat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bila nanti kepemimpinan nasionalnya dipegang oleh orang Sunda. Dan ini dijelaskan di sini, di disertasi ini, bahwa itu akan terjadi pada presiden ke-10. Sekarang ke-8. Ada 2. Tinggal 2 lagi. Makanya jadi ini seperti, maaf dipotong Pak, prediksi atau ramalan atau gimana Pak? Bisa membaca. Kalau namanya uga itu kan bukan ramalan. Seperti Ronggo Wasito ya, ramalan Ronggo Wasito. Uga itu adalah agenda. Jadi kenapa? Kan sistem kosmik ini mempunyai agenda tersendiri. Jadi leluhur kita sudah mengagendakan sudah membuat desain spiritual di alam asketik, di alam awang uung, untuk menempatkan kebangkitan. Kan kebangkitan suatu kaum itu dipergilirkan. Ini 80 tahun Indonesia merdeka ini kan sudah diserahkan kepemimpinan itu mayoritas kepada darah dari Jawa. Gitu. Padahal kan kita kalau tidak sejarah antara darah Jawa, darah Sunda, kalau kita lihat sejarah berdirinya Mataram kuno, ada Rahyang Sanjaya yang berasal dari Galuh, ada Raden Wijaya yang juga berasal dari Galuh. Nah, ini yang ingin diperbincangkan gitu, bahwa adakah waktu pergiliran kepemimpinan ini? Nah, ini Kak, sebetulnya kan nanti kan katakanlah presiden ke-10 ya dari Jawa Barat. Tapi kan sebelumnya kita pernah ada Saprudin Prawira Negara, Pak. Itu kan masa transisi. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai pemimpin? Sebenarnya kalau di Uga Wangsit itu tidak dihitung fase PDRI itu. Kan Saprudin itu kelahiran campuran antara Banten dan Sumatera, ya kan? Tidak dihitung di dalam itu dalam Uga Wangsit itu. Berarti yang ke-10 nanti ada pure darah Sunda dan Sunda banget gitu. Ya, kelihatannya begitu, Sunda. Kang Husin mengatakan memang ini disebut Raja Bantala. Ini adalah Siliwangi. Nah ini, maaf Pak Andri dipotong. Ini kan sebuah gerakan yang tadi Pak Andri bilang gerakan sifatnya politik kesundaan. Sedangkan untuk mengambil kekuasaan itu kan perlu kendaraan. Nah, ini kan bisa tidak atau akan diarahkan juga Gertis ini, gerakan pilihan Sunda ini ke, karena kita tahu kita perlu partai politiknya Pak sebagai kendaraannya. Mungkin tidak kita ke arah sana Pak untuk Gertis. Ya, sebenarnya kan tanda-tanda perubahan politik di nasional ini kan sudah jelas, yaitu diakuinya akibat otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam, partai-partai di Aceh ini partai lokal bisa dinyatakan sebagai partai lokal. Nah, apakah Gertis suatu-waktu akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa adanya partai lokal? Tanda-tandanya sudah makin terbuka. Kenapa?
tanda-tanda ini semakin terbuka. Sekarang GERPIS sudah menjadi perkumpulan berbadan hukum. Ya. Sudah dapat ahunya dan lain-lain. Ini baru sekitar 5 bulanan. Ini Kang Holil Aksan Umarjan yang mengatakan kita harus mengaktakan, melegalkan GERPIS menjadi sebuah organisasi berbadan hukum. Nah, sekarang kan pemilu nasional dan pemilu daerah kan dipisah. Ya. Dan pemilu daerah itu tahun 2031. Ya. Jadi kita masih punya sebuah kesempatan untuk melakukan, kalau itu harus melakukan gerakan formal politik gitu ya. Nah tentu namanya waktu, wanci, wayah, karena kita ini berdialog secara kebatinan dengan para karuhun untuk menyelaraskan frekuensi, vibrasi, energi, ya kita sedang terus memikirkan bagaimana kita memperkuat kesadaran dulu orang Sunda tentang pentingnya punya harga diri. Makanya sekarang ini dari dialektika yang terjadi, kan GERPIS ini punya suluk, punya moto membela Indonesia, melindungi Pasundan. Jadi kita ini kan tidak dalam kerangka memisahkan diri, tapi berada dalam keindonesiaan di mana tokoh-tokoh kita dari Otista yang punya perkataan merdeka itu kan teriakan merdeka itu dari Otista kan. Lalu Juanda dan Mohtar Kusuma Atmaja yang menyatukan tanah dan air Indonesia. Ya kita ingin juga pasti membela Indonesia. Tapi kita tidak ingin Pasundan terlupakan dan rusak karena kita tidak pendahulu pejuang Sunda ini sangat Indonesia, sangat mencintai Indonesia. Semua itu untuk Indonesia terlebih dahulu daripada memikirkan sukunya. Nah itu kan salah satu cerita dari Kang Cece yang menarik tuh, waktu saya ngobrol sama Kang Cece tentang bentuk negara Indonesia Merdeka. Raden Ema Bratakusuma ngobrol dengan gurunya Dawes Dekker atau Setiabudi. Ema katanya, kalau suatu waktu Indonesia merdeka, maka Anda harus memperjuangkan bentuk negara Indonesia itu federasi. Marahlah Ema sebagai pejuang revolusi, nggak bisa, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Bukan begitu Ema, percaya sama saya, kata Setiabudi itu. Kalau Anda tidak memperjuangkan federasi, maka penjajah Belanda akan berubah menjadi penjajah dari bangsamu sendiri, yaitu orang Jawa. Ngeri sekali kan pernyataan Setiabudi itu. Clear dan jelas sekali. Dan Ema tidak percaya kan waktu itu dan dia menolak. Maka ketika GERPIS itu mendapatkan satu kursi di Konstituante, Sutisna Senjaya bergabung dengan Masumi. Anehnya bergabungnya dengan Masumi. Nah karena di Masumi itu juga memperjuangkan federasi. Jadi pidato-pidato Sutisna Senjaya itu tentang federasi. Bentuk negaranya. Gini Pak, ya ini kan ada yang harus diperjuangkan ya Pak di politik. Tapi selain itu Pak, kan kalau saya baca berita lah apa yang dideklarasikan atau yang setiap Pak Andi sampaikan, ada yang ingin keseimbangan, termasuk pendapatan keuangan fiskal ya gitu Pak. Itu juga yang ingin diperjuangkan, itu bisa diceritakan kembali Pak? Rata-rata kan kita kan gini, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45
itu jelas bahwa permusyawaratan itu un- dan perwakilan itu diwujudkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Iya. Jadi dalam Pancasila sila keempat itu serta untuk mewujudkan keadilan Keadilan sosial. sosial. Jadi kata sila keempat itu permusyawaratan untuk dan perwakilan itu untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah tentu ini yang paling pokok. Apakah sekarang kalau 80 tahun Indonesia merdeka ini bisa mewujudkan keadilan sosial? Keadilan sosial bagaimana? Keadilan sosial bagi suku bangsa kedua terbesar. Kan gitu. Yeah. Sudah terjadi atau tidak? Nah, karena keadilan sosial itu bisa, kalau kita mengharapkan negara kesatuan ini mempunyai perhatian real yang terukur, apa? Keadilan fiskal, perimbangan keuangan pusat daerah, seperti yang dilakukan oleh bangsa Aceh, bangsa Papua, bangsa Melayu Riau, bangsa Dayak dan lain-lain itu. Kalau negara kesatuan yang adil dong pembagian duitnya. Nah, Restu harus tahu ya bahwa undang-undang hubungan keuangan pusat daerah, hubungan keuangan itu, uang itu 64% dipegang oleh pemerintah pusat, 36% oleh daerah. Sedangkan kekayaan alam dan lain-lain itu kan milik daerah, milik suku bangsanya. Setiap suku bangsa mempunyai tanah airnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semua sumber daya tanah, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya ini milik siapa? Ke pusat. Bukan. Kalau ke pusat milik negara, itu lebih kita tolerir. Ini milik oligarki, milik 1% orang kaya. Ini kan berarti negara tidak hadir. Makanya karena kita menyadari sudah posisi keuangannya begitu, posisi tanah, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, di bidang migas, di bidang kelistrikan, di bidang industri, di bidang finance, dan lain-lain, itu 1% dari orang kaya. Lalu selama 80 tahun dikelola ini, saya main-main dengan ChatGPT. Kekayaan kita yang hanya rata-rata sumber daya alam mentah, itu 80 tahun itu menghasilkan sekitar 65.000 triliun. Tapi posisi keuangan kita, aset kita, bersihnya cuman 3.500 triliun. Kalau dimasukkan lagi dengan hutang BUMN, itu minus. Belum nilai inflasi dengan dolar yang sudah, dolar waktu pertama kali Indonesia merdeka, $1 itu sama dengan 1,36 rupiah. Sekarang 16.500. Jadi kemerdekaan kita ini menghasilkan kemajuan atau kemunduran. Nah, itu yang harus kita perjuangkan dong. Kita berak aja, terbuka saja. Ini merdeka untuk kesejahteraan dan keadilan, atau tadi kata Setiabudi ini, sentralisme pemerintahan ini untuk memudahkan pengendalian kekayaan alam pada segelintir orang. Tidak beda dengan zaman era kolonial gitu. Makanya Greenpeace itu kan tuntutan realnya adalah bagaimana Indonesia itu
Pasundan ini mempunyai kedaulatan lebih. Ya. Maka kita mengusulkan pada maklumat Sunda 2022 di Subang bersama Lembaga Adat Galuh Pakuan otonomi Ya. khusus Sunda Raya. Hmm. 3 provinsi. Kalau Papua 5 provinsi, kita menuntut 3 provinsi, yaitu Jabar, Banten, dan DKI. Ya. Karena itu secara historik itu daerah Sunda. Ya. Walaupun di KMB ada beberapa daerah Jakarta Rayanya, sedikit itu masuk ke NKRI. Ya. Tetapi waktu tahun 50-an menjadi provinsi, dari negara Pasundan menjadi provinsi Jawa Barat, itu semua DKI itu kan Jawa Barat. Ya. Jadi kita ingin ingin menyatukan kembali Tatar Sunda dalam satu desain tata ruang dan desain sosial kebudayaan Tatar Sunda, seperti kalau di Eropa itu Benelux, Belgia, Nederland, Luxembourg. Jadi satu kesatuan tata ruang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, tuntutan-tuntutan kita tuh selalu udah sangat jauh. Walaupun kemarin itu karena salah mengerti, disangkanya kita menyatukan tiga daerah menjadi satu provinsi. Gerakan Gerpis dan LAK ini mendapatkan respon reaktif dari paguyuban Pasundan dan Ridwan Kamil. Nah, mereka bilang tidak, kita tidak memperjuangkan otsus, kita memperjuangkan pemekaran. Dan memang undang-undang hubungan keuangan kita, hubungan keuangan pusat daerah ini memang mengharuskan kita punya kabupaten kota dan desa yang lebih bertambah. Jadi ketidakadilan ini dalam soal fiskal yang seharusnya menjadi perjuangan bersama orang Sunda, karena logis aja gini, kita ada pusat energi, kita pusat industri, kita pusat pertanian, kita pusat keuangan, dan selama ini kita menyetorkan ke pemerintah pusat itu setelah beberapa pajak itu karena kantor pusatnya di Jakarta itu jadi milik Jakarta, itu kita masih menyetorkan 135 triliun. Tetapi kita kebagian 78 triliun. Berbeda dengan Jawa Timur yang menyetorkan ke pusat APBN itu 121 triliun mendapatkan 87. Kita itu beda 10 triliun daripada Jawa Timur yang penduduknya lebih kecil. Jadi, nah ketidakadilan ini yang Gerpis menurut saya sih satu-satunya. Kalau restu googling, adakah gerakan kedaerahan lain, etnonasionalisme, yang bicara selugas Gerpis di Nusantara, kecuali OPM dan Partai Gerakan Aceh Merdeka ya sama Riau. Tapi menamakan diri sebagai sebuah gerakan, menurut saya sih di era modern ini Gerpis yang menjadi garda terdepan. Kalau partai politik lain gimana Pak? Membantu nggak? Partai politik lain memang kita bersama orang-orang yang punya kesadaran yang sama. Ketika kita mengajukan tentang Provinsi Sunda, ada beberapa yang sama pemahamannya, terutama memang organisasi-organisasi yang punya kaitan dengan keislaman lah. Kalau yang nasionalis ya rada gerah juga dengan Gerpis itu. Tetapi bagi kita kan nggak apa-apa. Ya kalau mereka merasa gerah, ya mereka harus membuktikan sebagai partai politik mampu bertindak demokratis dan mensejahterakan rakyat. Nah gini Pak,
kita coba kembali ke yang tadi dibahas ya, masalah kepemimpinan yang tadi di kalau saya bacanya tumpuan prediksi itu di presiden ke-10 ada dari orang Sunda pemimpin. Nah, kira-kira dengan tokoh Sunda yang sekarang ada, kira-kira ada nggak Pak figur untuk nanti 2010? Kalau saya pengennya Pak presiden ke-9 nanti yang dari Sunda, kalau ke-10 takut nggak keumuran. Itu Pak. Nah, itu di dalam buku Gawangsitnya tuh bunyinya begini, rurung tujuh Bandung, kadalapan ke disorang, jadi Prabowo ini lagi dijalani, salapan 10 helet-heletan. Jadi ke-9 dan ke-10 ini berurutan, bergandengan waktunya. Nah, kita belum tahu apa yang terjadi helet-heletan itu tafsirnya. Apakah yang ke-9-nya itu posisi orang Sunda jadi wakil presiden, nanti tidak lama menjadi presiden, atau hal lain gitu. Tetapi kan orang Sunda ini kalau menjadi presiden yang bisa memakmurkan tentu punya tolak ukur benar-benar seorang yang hebat. Nggak mungkin orang biasa-biasa aja tidak hebat bisa memakmurkan Nusantara. Kan gitu. Nah, siapakah budak Angon itu, Satrio Piningit Sunda ini? Memang kan sementara ini orang memesianikan posisi Deddy Mulyadi. Karena ini Getis Siliwangi, tuh menuju Kasurupan Siliwangi. Dan apa yang Deddy Mulyadi teriakan tentang keadilan fiskal, ini sama dengan gerakan pilihan Sunda. Iya, kita punya kesamaan artikulasi dengan Deddy Mulyadi, terus terang. Malah Deddy Mulyadi karena dia punya kekuasaan, dia ngompor-ngomporinnya Kalimantan Timur ketika gubernurnya ke Gubernur Maluku, terus kilik-kilik Gubernur Jakarta, masa nggak bisa ngasih jaminan sosial lebih kepada rakyat Jakarta yang 10 juta penduduknya. Terus dia ngelik-ngelik, ya industrinya kan di Jawa Barat, harusnya pajaknya jangan di Jakarta dong, itu yang di Jawa Barat. Itu saya yang sepakat Pak. Nah, tapi kalau seperti yang Pak Andi sampaikan, berarti Pak Deddy ada potensi untuk bisa jadi ke-10. Iya, Presiden ke-10. kan yang namanya budak Angon itu yang dinilai awal itu adalah kemampuan diskurs. Diskurs itu membuat wacana-wacana strategis, kerja-kerja praksis bagaimana dia mensejahterakan. Ya, bagi saya Deddy Mulyadi dari pikirannya dulu ya, itu memang punya keinginan untuk mensejahterakan, dan dia menyatakan dirinya sebagai pemimpin populis atau pemimpin kerakyatan. Nah, saya kan kemarin juga ngobrol, apakah cukup untuk membangun sebuah Indonesia yang maju, berkeadilan, dan lain-lain, itu seorang sosok Deddy Mulyadi? Ya kan belum. Kalau Deddy Mulyadi aja ke luar negeri belum mau, saya mah nggak mau ke luar negeri. Ya kan nggak bisa. Dia kan kalau mau jadi presiden harus siap dia menjadikan pemimpin yang dihargai di dunia juga gitu. Jadi ini kan ongoing proses. Jadi kalau Deddy Mulyadi dari watak populisme kerakyatan, tapi satu lagi pertanyaan, Deddy Mulyadi sudah bisa membangun sebuah teknokratik sehebat Juanda enggak? Ya, mudah-mudahan Pak Deddy menyimak ini ya. Iya, artinya kan sebuah kepemimpinan tuh harus masagi, harus menyeluruh, gitu ya, benar-benar lengkap gitu paketnya itu. Jadi kalau ada sisi lain, bagaimana dia melengkapi sisi seperti Prabowo lah. Prabowo ini pemimpin yang berpikir sangat
nasional, berpikir strategis, Visioner lah. visioner, Ya. terutama dalam coba untuk membangun sebuah keadilan, mulai dari agrinas ya, Iya. sawit itu, batu bara dan lain, kekayaan ini coba diambil alih tadi kan Ya. dari oligarki ke negara. Dia mungkin banyak berpikir mirip-mirip mau kalau saya ngobrol dengan beberapa sesepuh kita yang dekat dengan Prabowo, ingin melaksanakan namanya state capitalism. Karena state capitalism itu, kapitalisme negara ini kalau deliver program-program kerakyatnya terdelivery itu sampai ini lebih cepat sebagaimana Cina. Ya, ke totaliteran, kuatnya pemerintah pusat, sentralisme itu akan mempercepat gitu. Itu kan. Nah, Deddy Mulyadi dihargai oleh Prabowo karena populismenya. Apakah ini 2029 kan gitu, pasangan yang cocok kan gitu, yang seorang yang visioner dan yang ini. Tapi apakah tidak sampai juga 2009 itu semuanya? 2029 ini, karena kan kita ini sekarang di dalam sebuah dunia yang tidak baik-baik. Indonesia yang tidak baik-baik secara ekonomi, politik, dan lain-lain. Makanya orang Sunda harus bersifat inward looking. Daripada kita mengharapkan Prabowo, mengharapkan yang lain-lain, ya kita harus memperjuangkan dulu. Prabowo, lu kan mau berkeadilan sama orang Jawa Barat, percepat dong tanda tangan tuh namanya pemekaran, kepres, peraturan presiden tentang pemekaran. Karena dengan pemekaran Jawa Barat punya potensi untuk mendapatkan keuangan yang menjadi haknya. Lalu Prabowo sudah nggak berpikir bahwa Jawa Barat ini ternyata nyumbangnya lebih gede. 135, masa dapatnya lebih kecil? Harusnya Pak Prabowo juga bisa. Karena kenapa? Memberi abolisi dan amnesti juga bisa. Harusnya ke orang Sunda yang penduduknya banyak. Bukan hanya penduduknya banyak. Tanpa orang Sunda nggak ada Indonesia. Karena kan tanpa Siliwangi, tanpa Otista menjadikan Soekarno-Hatta, tanpa Siliwangi, itu kan tanpa negara Pasundan, itu nggak ada Indonesia. Siliwangi itu yang mencegah Indonesia pada masa revolusi jatuh ke tangan komunis. Negara Pasundan itu yang membiayai pasukan Siliwangi dalam berjuang. Negara Pasundan itu yang memberi percontohan sebagai negara yang ditata kelola dengan baik, dan yang lainnya masih nama tuh. Negara Pasundan itu negara yang real gitu, dan mau membubarkan diri ketika sebelum masih integral. Makanya Restu, kalau kita lihat undang-undang pemerintahan provinsi, Provinsi Jawa Barat itu tidak disebutkan sebagai provinsi ex negara Pasundan. Beda dengan Sunda Kecil, Nusa Tenggara, beda dengan Kalimantan, beda dengan Sumatera. Pasti disebutkan di sananya bahwa mereka itu provinsi ex negara. Maka Pasundan itu enggak. Lalu kita nggak dihargai sikap-sikap pendahulu kita dengan keadilan politik dan keadilan ekonomi. Ya itu kan namanya nggak adil. Pemimpin itu harus adil. Adil itu nggak usah diminta, tapi berpikir aja, yang logik aja kan. Kita ini menyumbangkan apa? Apakah kita menyumbangkan daripada Freeport soal emas? Lebih baik menyumbangkan dulu Cikotok dong. Dan juga di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat. Jadi banyak sumbangan. Dan kita yang paling penting itu orang Jawa Barat itu kepada siapapun presidennya menyumbangkan ibu kota negara sebagai pusat daripada pemerintahan. Jadi
ya jangan di ini. Dan bentuk pemerintahan yang ngalalaworakeun orang Sunda itu dalam soal harga diri, yang jelas itu tidak menjadikan Ibu Inggit Garnasi dan Prof. Mokhtar Kusumaatmadja sebagai pahlawan nasional. Nah, itu ya. Itu tidak memberikan marwah kepada orang Sunda. Jadi saya berharap Prabowo itu pada 10 November itu memilihlah salah satunya untuk menjadi pahlawan nasional. Karena itu Kalau bisa jangan memilih, harus dua-duanya langsung. ya itu ya seperti Tom Lembong dan Hasto Bisa dua-duanya. dua-duanya itu Iya. menarik sekali gitu. Nah, ini luar biasanya Pak Andri kalau berbicara tentang hak-hak Sunda pasti langsung mengaung ini. Jadi beliau Makanya sekarang lambangnya harimau merah putih. Merah, ya. Dan itulah Pak Andri yang sampai sekarang masih bersuara dan lantang. Ya kalau menggebu-gebu lah kalau misalkan masalah Sunda atau hak-hak Sunda yang boleh dibilang terabaikan mungkin. Atau kurang diperhatikan lah. Nah mungkin gini Pak Andri, sekarang kan kita tahu lah, kita bicara ke pusat, ke DPR RI ya. Kita lihat di DPR RI bukan banyak lagi, ada orang yang mewakili Jawa Barat di sana Pak. Katakanlah di kota ini di Jawa Barat. Fungsi peran mereka Pak untuk Jawa Barat sendiri udah maksimal belum Pak? Kata Pak Andri, ini pandangan Pak Andri aja. Dari 91 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD. Tinggal di googling, tanya chat GPT, apa artikulasinya. Nah, itu. Ya, makanya saya langsung Ya, tanya aja ke mesin yang jujur. Kalau saya disangkatnya tentu subjektif. Dan mesin itu menyatakan nothing. Oke, berarti nanti ada di pencarian Google atau ChatGPT ya, hasilnya dari perwakilan yang mewakili Jawa Barat. Apa artikulasi? Dan memang juga yang sangat mengerikan ini, Jawa Barat ini menjadi pasar bebas daripada perwakilan. Jadi banyak anggota-anggota DPR RI itu yang memang tidak punya ikatan kultural, sosial politik, dan ideologis Atau yang lahir di Jawa Barat. Iya, banyak anggota DPR RI ini bukannya hanya DPR RI, DPRD provinsi saja pernah di bawah 50%. Yang bukan Jawa Barat. Yang bukan orang Jawa Barat. Yang berasal dari luar, jadi perantauan di Jawa Barat menjadi anggota. Bahkan mungkin KTP-nya bukan Jawa Barat. Tapi maju. Maju untuk Jawa Barat. Nah, berarti itu apakah perlu juga aturan ketat, Pak? Ya, undang-undang politik itu ya kesadaran partai politiknya saja lah. Kesadaran partai politiknya bagaimana mendahulukan pribumi ini menjadi untuk mewakili orang Sunda. Walaupun sebenarnya saya selalu mengatakan dan saya sangat terkagum dengan pernyataan lugas seorang Jumhur Hidayat, sahabat saya, bahwa membela SARA itu mulia. Kan orang selalu kalau membela SARA itu dianggap etnonasionalisme, provinsialisme, sukuisme. Ya kalau nggak dibela SARA-nya oleh kita sendiri, sama siapa? Masa orang Cina ngebela orang Sunda? Masa orang Batak ngebela orang Sunda? Harus orang Sunda. Ya harus orang Sunda sendiri. Tapi orang Sundanya jangan menista SARA. Jangan menghina, jangan menganggap rendah suku bangsa lain karena itu sesama saudara. Dan saya katakan bahwa loh kok ada begitu, apakah Sunda tidak menerima orang lain menjadi pemimpin, perwakilan? Loh kata saya, jangankan sekarang, zaman negara Pasundan saja, itu orang Sundanya 70%. Dan yang menjadi Perdana Menteri negara Pasundan terakhir, itu namanya Raden Anwar Cokro Aminoto. Tahu nggak? Itu putranya Cokro Aminoto. Jadi bagi orang Sunda biasanya saja sebenarnya, tapi komitmennya, artikulasinya
Tapi saya sih nggak aneh ya kalau anggota DPR dengan sistem pemilu yang sekarang ini tidak menghasilkan sebuah anggota DPR yang punya kebebasan benar-benar seorang legislator. Ya, karena memang sistem politik kita sekarang ini kan semua disentralisme oleh partai dari pusat. Ya, itu memang saya sih terakhir beberapa video daripada Kang Cece itu mengusulkan memang harus ada perubahan sistem pemilu kita. Sistem pemilu kita ini harus mengadopsi secara lebih baik cara-cara pemilu seperti di Amerika Serikat yang menyatukan antara popular vote sama college atau distrik atau wilayah. Walaupun di undang-undang pemilu memang ada, tapi kita itu suka ngakalin bahwa presiden terpilih itu minimal harus 20%. Ini kan sebenarnya distrik main-main gitu. Jadi kalau kita dalam sistem pemilu itu bisa menggabungkan antara pemilu umum, popular vote dan distrik dengan hitung-hitungan yang lebih rasional, maka keberadaan dan nilai tawar setiap wilayah dan suku bangsa di dalam melahirkan kepemimpinan nasional ini akan lebih fair. Jangan kalau begini popular vote suara terbanyak terus ya pasti orang Jawa terus. Gitu. Oke. Selanjutnya nih Pak Andri, mungkin ini bisa terakhir nih pertanyaan. Sudah berapa persen kira-kira Grpis jadi partai politik nantinya? Saya sedang yang paling susah itu membangun sebuah SDM ya. Kita ini sistemnya adalah sedang terus mencari SDM yang terbaik di Tatar Sunda. Walaupun kita yakin SDM kita pendiri Grpis itu adalah petarung. Jadi, wah Grpis apa sih organisasinya? Berapa sih dukungan Grpis misalnya kan? Gua aja udah 2 kali bertarung. Lumayan suaranya. Didin S. Mauladi juga udah bertarung. Holil Aksan bertarung. Tatang Jainuddin bertarung. Eni Sumarni bertarung. Ai Hambali bertarung. Iwan Sulanjana sebagai mantan ketua partai bertarung. Jadi pendiri-pendiri Grpis itu bukan orang yang tidak pernah bertarung. Artinya kalau kita menyatakan apakah punya dukungan elektoral, ya kalau dihitung ke semua ini jutaan. Dari orang-orang itu ya, dari orang-orang pendiri Grpis itu udah jutaan. Tetapi untuk menjadi sebuah organisasi yang bertarung secara legal, tentu kita sedang ngadodoho lah mencari jalan mentas ya. Jalan mentas itu yaitu gugatan ke MK. Jadi kapankah kita akan melakukan gugatan ke MK lalu diperbolehkannya menjadi adanya partai lokal? Ya kita lihat situasinya tepat atau tidak. Karena tadi sebuah perubahan, Restu, kalau kita lihat bagaimana adanya perubahan, selalu ada waktu wanci wayah. Memangnya Indonesia merdeka bukan karena waktu wanci atau wayah. Itu kan cepat sekali Indonesia merdeka. Kan gitu. Soekarno jatuh cepat sekali. Soeharto jatuh cepat sekali. Ya kita akan adanya perubahan kalau kita dari Wangsit Uga Siliwangi, kita ini sedang was-was terhadap situasi global nasional, kemungkinan ada perubahan. Makanya karena Sunda menurut Kang Acil ya, Kang Acil Mugia Enggal Damang tugasnya adalah beberes negara, maka kita harus bersifat politik bebas aktif.
jadi kepentingan nasional yang pertama dan utama, maka kita mau lauk buruk minum mijah gitu. Kita akan berpikir dan bertindak serasional mungkin, tapi insya Allah dengan dialog antar sesama orang tokoh-tokoh, dialog kebatinan dengan Sang Maha Kuasa, kita sedang menyusun peta jalan lah kira-kira wacana-wacana apa yang harus kita persiapkan, peta jalan seperti apa, gawe rahayu atau praksis kepada masyarakat yang apa yang mau disumbangsikan. Sementara ini kan kita sudah nyata bersumbangsi pada kedaulatan pangan dengan Pokja Agraria Gerakan Pilihan Sunda ya. Kita bisa menghasilkan 4 kali tanam, 1 kali tanam salibu yang 35 ton. Walaupun memang pemerintah ini nggak melirik-lirik, padahal 4 tahun pemerintahan juga nanti kita di bidang energi apa gitu, di bidang pendidikan apa dan lain-lain. Jadi ya sesuai dengan Ugawangsis, sesuai dengan disertasi, dan disertasi ini kita berikannya. Ini disertasi kita ini sudah diberikan kepada Pak Prabowo. Sudah. Dan itu yang merubah strategi Prabowo dari strategi Kertanegara menjadi strategi Raden Wijaya. Tesis disertasi ini sudah diberikan juga kepada Anies Baswedan. Sudah. Walaupun dia agak sombong-sombong. Nggak tahu dibaca atau enggak gitu. Terakhir ke Pak Rektor yang kemarin kita kasihkan kepada Rektor UI. Mudah-mudahan Rektor UI mempelajari dan Pak Prabowo memberikan perhatian dan dukungan lebih kepada Rektor UI, karena Rektor UI itu turunan Sukabumi. Kalau turunan Sukabumi, turunan Jayadipati, turunan Buni Sora. Buni Sora bisa diterangkan Mas? Buni Sora itu adalah adiknya Linggabuana yang menjadi raja di Galuh ketika perang Bubat. Jadi sejarah. Ya sejarah. Jadi cobalah Pak Prabowo punya perhatian terhadap SDM pada masa transisi ini kepada orang-orang berbagai macam daerah di Tatar Sunda. Misalnya kepada orang yang asal dari Sukabumi. Baik, luar biasa perbincangan yang hampir 1 jam dengan Pak Andri. Jadi kalau ingin permasalahan tani kayak tadi ya Pak, salibu kayak gitu, tampaknya Greenpeace harus menguasai perpolitikan, Pak, biar bisa disorot dan mengembangkan sistem-sistem pertanian agraria yang tadi disampaikan. Iya, ya memang begitu. Kita semua SDM kita sudah terkumpul, Restu. Dan Restu tahu sendiri bagaimana perjalanan panjang saya selama 16 tahun masuk dalam gerakan Sunda. Dan mudah-mudahan visi terbaru Sunda yang menggabungkan cita-cita Otista dan cita-cita Juanda Kartawijaya, Sunda Mulia Nusantara Jaya, Sunda yang dihargai oleh suku-suku bangsa lain, dan Indonesia yang berdaulat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini bisa kita laksanakan di dalam dan bersama-sama suku bangsa yang lain. Karena terakhir tanggal 27 Desember ini bersama Lanyala, Greenpeace ini dalam kerangka Kongres Sunda itu pernah mengumpulkan tokoh-tokoh dari Sabang sampai Merauke, malah yang dari Papua Baratnya datang ke Soreang, ke Sultan Raja. Jadi kita ini kalau sudah mengkonsolidasikan nasional ini jangan dianggap remeh. Betul. Dan kalau kita sudah marah juga jangan dianggap remeh. Berarti kesimpulannya Sunda, Jawa Barat itu memiliki saham tinggi di Indonesia ya Pak? Bukan Jawa Barat, kalau namanya Sunda itu. Sunda jadi Sunda itu sebenarnya sampai Lampung. Sampai Lampung ya. Ya kalau yang diakui. Yang Sundaland itu kalau lihat peta dulu kan masih ada ya. Kalau Sundaland itu Asia Tenggara lebih. Lebih ya. Kalau Tatar Sunda itu
sampai ke Lampung. Ke Lampung. Dan itu yang sekarang itu Jabar, Banten, DKI itu. Makanya kita menuntut otonomi khusus Sunda Raya itu di situ, karena yang kita selamatkan, yang kita konsolidasikan terlebih dahulu itu yaitu ya wilayah kebangsaan kita gitu. Siap. Oke, kalau gitu luar biasa perbincangan dengan Pak Andri. Mungkin tidak ada habisnya kalau terus digali menyeluruh ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan, Pak Andri itu udah berjuang di Kesunan, udah mungkin bisa dicek juga nanti ya di Google histori perjalanan Pak Andri gimana, itu ada semua di Google cerita-ceritanya. Jadi Pak Andri ini berjuang menyuarakan apa yang seharusnya didapatkan oleh Sunda atau Jawa Barat yang saat ini ya Pak, Ya, melalui sekarang untuk wadah di Gerakan Pilihan Sunda, semoga bisa menjadi kendaraan untuk mengabdi juga untuk khususnya di Jawa Barat ini ya Pak. ya kita mengundang putra putri terbaik Pajajaran Anyar untuk bergabung Di Gerakan Pilihan Sunda. lambangnya ini gagah sekali, Iya. maung merah putih. Jadi ya saya rasa nanti putra putri Pajajaran Anyar yang mengerti tentang arti wangi yang sejati pasti akan bergabung dengan Gerakan Pilihan Sunda, dan kita sudah berbadan. Siap. Nah, jadi di sini Pak Andi juga mengajak kaum muda lagi, milenial, Gen Z, untuk bisa bergabung ke Gerakan Pilihan Sunda, khususnya untuk yang berdarah Sunda nih. Nah, jadi untuk rekan-rekan semua juga jangan lupa follow media sosial Pak Andi Perkasa Kanta Prawira, ikutin update beliau, dan acara ini yang akan hadir di update channel juga akan di-upload di kontennya di YouTube Pak Andi juga. Nah, mungkin ada yang disampaikan Pak Andi terakhir sebelum kita tutup, khususnya mungkin ada yang disampaikan ke pusat nih. Ya, Pemerintah pusat. saya sih memahami apa yang sedang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto yang tadi telah diberikan disertasinya oleh kita. Ya, sedang fase membuat Indonesia jaya itu, mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan kesehatan. Ya. Tetapi mohon segera apa-apa yang menjadi hak daripada orang Sunda, yang menjadi hak Tatar Sunda, itu dikalkulasi, didesain menjadi kebijakan publik, dan seperti herenya, seperti Tom Lembong dan Hasto, nggak usah kita minta lah, ngitung sorangan rumaos nyarira. Apalagi Pak Prabowo ini sebagai orang yang merasakan energi spiritual Hambalang, ya. Dia kan warga Jawa Barat juga gitu ya. Cobalah dipikirkan, didesain, dirumuskan kebijakan publik yang adil untuk orang Sunda dan Tatar Sunda itu seperti apa. Atur nuhun, mugia Pak Prabowo diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau gitu ke Pak Andri, terima kasih Pak. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain, di seputar Jawa Barat atau nasional juga. Jadi untuk rekan-rekan di Apip Channel, jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan video-video yang ada, dan khususnya video yang sekarang. Semoga acara ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.